Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Perhelatan Grand Final Luring Perdana yang dihelat Putri Hijab Indonesia Jawa Timur sukses digelar di Golden Swan Ballroom Race UMM Hotel Malang. Winner Putri Hijab Jawa Timur 2022, Aulia Rizky Arfadila mengaku bangga karena berhasil menjadi juara. Ia mengatakan motivasinya mengikuti audisi ini selain untuk menambah pengalaman, ia juga ingin untuk melakukan upgrade diri sebagai perempuan muslimah masa kini. Motivasi saya mengikuti Putri Hijab Jawa Timur adalah yang pertama, saya ingin mengupgrade diri. Jadi bukan hanya di tingkat kabupaten aja, saya ingin mengupgrade diri ke bidang atau ke tingkat provinsi, yakni Jawa Timur. Kemudian saya juga ingin menambah pengalaman baru nih di sini, karena saya rasa Putri Hijab Jawa Timur ini adalah tempat yang sangat-sangat luar biasa, banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Kemudian juga ingin menambah relasi baru. Nah, dengan relasi baru yang saya dapatkan, itu kita bisa bertukar atau bersharing tentang bagaimana sih pengalaman kita, pengetahuan kita, apa yang telah kita dapat untuk teman-teman semua, dan kita bisa menyerapnya. Kemudian juga saya ingin menyumbangsikan diri saya untuk Putri Hijab Jawa Timur ini, sehingga kita bisa menginspirasi bersama. Menjadi seorang muslimah itu bukan hanya menutup diri, tapi kita bisa menginspirasi baik secara dunia langsung maupun melalui media sosial. Kalau kendala alhamdulillah tidak ada, namun saya awalnya itu sangat-sangat takut deg-degan gitu, melihat banyak sekali finalis yang memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan skill diri yang sangat luar biasa. Nah, dari situ itu membuat saya lebih semangat lagi. Itu membuat saya lebih semangat untuk belajar lagi, mengupgrade diri lagi, menambah apa yang telah saya dapatkan selama ini, menambah untuk bekal saya untuk di Putri Hijab ini. Jadi saya persiapan yang luar biasa banget nih untuk Putri Hijab, karena banyak sekali finalis yang luar biasa. Pemenang Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2022, Aulia Rizky Arfadila merasa bangga dengan pencapaiannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka bisa keluar sebagai pemenang Putri Hijab Jawa Timur. Menurutnya, Putri Hijab Indonesia Jawa Timur merupakan ajang yang menginspirasi untuk perempuan muslimah yang ingin berkarya untuk Indonesia. Nah, awalnya juga tidak menyangka ya, karena tujuan saya adalah bukan untuk mencari ini dan ini, namun saya mencari pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa dari sini. Jadi pengalaman itulah yang ingin saya dapatkan sebenarnya dari sini, dan alhamdulillah juga diamanai winner ini di Putri Hijab Jawa Timur. Dan juga saat ini saya juga sangat-sangat berterima kasih. Nah, terima kasih saya kepada para tim dari Putri Hijab Influencer Jawa Timur ini adalah saya mengkontribusikan diri saya, memaksimalkan diri saya, potensi apa yang saya punya ini saya keluarkan dengan semaksimal mungkin, dan selalu mengupgrade diri untuk saya berikan untuk menjaga amanah yang luar biasa ini. Nah, yang membedakan Putri Hijab Influencer atau Putri Hijab Jawa Timur ini adalah setelah kita menjadi seorang putri, kita bukan untuk cantik-cantikan aja nih, tapi kita harus bisa menginfluence orang, menginspirasi orang, baik di kita langsung maupun melalui media sosial kita. Jadi kita tetap bisa berguna bagi masyarakat. Intinya seorang putri ini adalah yang bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, bisa menebarkan positif vibes bagi teman-teman semua. Jadi kita bukan hanya sok cantik ya, tapi kita bisa turun langsung buat masyarakat dan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Sebagai winner Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2022, Aulia Rizky Arfadila menyampaikan bahwa ia memiliki program kerja dengan tema Loving Inspiring, yaitu mencintai dan bisa menginspirasi. Ia mengutamakan 4 poin yang perlu ditanamkan kepada perempuan, yaitu mencintai ilmu agama, pendidikan, kreativitas, dan juga lingkungan sosial.
Nah, program kerja saya adalah namanya Loving Inspiring. Nah, jadi kita mencintai dan kita bisa menginspirasi. Dari cinta yang ada dalam diri kita itu kita bisa menginspirasi ke orang lain. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada cinta akan ilmu agama. Kemudian yang kedua ada cinta pendidikan. Yang ketiga ada cinta kekreativitasan. Dan yang terakhir ada cinta lingkungan sosial. Nah, jadi program Loving Inspiring ini adalah paket lengkap nih. Kita mulai dari tanamkan dari diri dulu, kemudian kita implementasikan ke lingkungan atau ke kehidupan, kemudian kita sebarkan ke orang lain dan semoga bisa menginspirasi bagi orang lain. Nah, untuk Loving Inspiring ini merata ya. Kita mulai dari ilmu agama itu sasarannya adalah semua orang. Kemudian pendidikan itu mungkin yang teman-teman belum bisa untuk melakukan sekolah. Nah, dari apa yang kita dapat dari zaman sekolah SD, SMP, SMK, kemudian kuliah. Nah, ini kita bisa sebarkan ke teman-teman yang mungkin belum bisa untuk bersekolah ya. Jadi sasarannya adalah buat teman-teman yang belum bisa ke sekolah. Kemudian selanjutnya untuk cinta kekreativitasan ini juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada cinta lingkungan sosial, itu untuk orang-orang yang kurang mampu, kemudian untuk fakir miskin, ada anak-anak yatim. Jadi kita tuh seorang putri itu bukan hanya untuk orang-orang yang baik-baik aja ya, tapi kita juga harus peduli sama orang yang mungkin memerlukan kebutuhan yang lebih baik lagi, atau mungkin orang-orang yang tidak berkecukupan. Jadi kita merata sebagai seorang putri. Pemenang Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2022, Aulia Rizky Arfadila mengatakan bahwa program kerja yang dikerjakan selain program kerja yang dimiliki oleh pemenang tahun ini, Aulia juga akan memperbarui program kerja dari Putri Hijab Jawa Timur angkatan sebelumnya, agar program kerja tersebut bisa berkembang serta meminimalisir hambatan yang mungkin saja terjadi. Nah, mungkin dari dulu itu udah ada ya program kerja, namun kita merefresh kembali, kita upgrade lagi, kita lakukan versi kita lagi. Nah, dengan kemampuan yang kita usahakan untuk semaksimal mungkin, dan apa yang sebelumnya program kerjanya mungkin terhalang karena sesuatu, nah itu kita lanjutkan, kemudian kita apa sih yang membuat itu tidak berjalan dengan lancar, nah itu kita sebisa mungkin untuk meminimalisir terjadinya kegagalan untuk terlaksananya program kerja yang telah ada dan kita perbarui lagi. Nah, sebenarnya program kerja ini kalau secara profesional atau secara formal itu 1 tahun ya Kak. Namun kita seorang Putri Hijab Influencer Jawa Timur ini melakukan program kerja itu selama kita hidup Kak. Jadi bukan hanya ketika kita menjabat sebagai seorang putri aja, tapi setelah kita menjadi setidak atau sudah lengser ya Kak, mungkin setelah tahun depan itu kita juga melakukan lagi. Jadi kita bukan hanya aku waktu menjabat aja lah sok baik, tapi setelah menjabat gak baik. Nah, itu salah. Jadi kita semua di sini Putri Hijab Influencer Jawa Timur ini kita melakukan program kerja itu bukan hanya ketika kita menjabat. Jadi setelah kita menjabat selama seumur hidup kita amalkan Kak. Jadi kita bisa berguna itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi bisa selamanya bisa menginspirasi. Nah, ini juga buat teman-teman semua finalis juga seperti itu. Nah, buat teman-teman, pesan saya untuk teman-teman adalah jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Mari kita sama-sama menjadi muslimah yang mampu menginspirasi, berguna bagi masyarakat, berguna bagi lingkungan sekitar. Jadi kita bukan hanya seorang yang pasif, tapi kita jadi yang aktif, produktif, kreatif, dan inovatif. Menjadi pendongeng lebih dari sekedar membaca atau mengekspresikan suatu cerita. Pendongeng nasional Alex Wijaya atau yang lebih dikenal dengan Kak Ale berbagi pengalaman dengan bagaimana menjadi seorang pendongeng. Salah satu hal yang dilakukan Kak Ale sebagai pendongeng adalah mengambil sekolah untuk mengasah kemampuan mendongeng. Ternyata yang pertama memang dasarnya ya niatnya kita bagaimana, sama seperti Nabil tadi ya, kan niatnya memang ingin berbagi manfaat gitu ya. Selain saya miris dengan dongeng yang ada di apa istilahnya ya, yang ada di Indonesia yang tentang entah itu mistis, entah itu kan sering kita mendengar dongeng ketika ada sebuah cerita. Pada waktu itu ada saat pangeran dia berjalan ke hutan lalu ketemu singa, ketemu macan, dan yang terjadi apa? Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini loh yang membuat anak itu mentalnya instan. Padahal semua ada prosesnya. Bisa nggak diceritakan? Dan teman-teman tahu kah? Sang pangeran berusaha lari. Dan ketika lari, dia mendapati pohon, dia naik. Itu kan menceritakan usahanya. Sama-sama pangeran ketemu sama singa, sama ketemu harimau. Tapi unsur tiba-tibanya itu yang mulai kita kikis agar mental instan dari bangsa ini mulai terkikis. Nah, maka untuk menguasai itu hanya butuh latihan. Awalnya saya nggak seperfect sekarang. Tadi ketika saya ikut latihan,
saya ikut pelatihan juga, saya sudah ngambil Certified Storytelling Mastery itu dari sekolah training dan master dari Jakarta. Terus saya juga mengambil Certified Trainer Storytelling Next Level bersama Jambutif Education. Jadi ketika di situ sudah next level, kita akan belajar bagaimana ilmu ventriloquist. Kalau mendongeng biasa kan bisa baca buku, sambil cuma gerakan aja. Tapi kalau sudah next level, kita akan belajar tentang ventriloquist. Bagaimana cara kita membawa boneka, bonekanya ngomong, mulut kita nggak berucap. Misalkan seperti ini. Suaranya keluar, tapi mulut saya nggak bergerak. Itu namanya ventriloquist. Dan itu semua ada pelatihannya. Saya harus membayar itu, saya harus menginvestasikan. Memang saya punya kepentingan di sini untuk apa? Untuk melancarkan profesi saya. Pendongeng nasional Alex Wijaya atau yang selalu disapa Kak Ale oleh pendengar dongengnya mengatakan bahwa mendongeng dapat meningkatkan minat baca anak. Mendongeng dapat dilakukan oleh orang tua di rumah untuk anak-anak. Untuk itu Kak Ale berbagi tips bagaimana orang tua mendongeng di rumah. Mungkin kalau bicara tentang dongeng yang saya lakukan adalah untuk perform di depan publik ya. Bagaimana kasusnya ketika orang tua pengen dongengin anak sendiri nih. Itu pengalaman saya dulu mulai awalnya ya, karena saya suka mendongeng anak saya. Jadi gini, salah satu fungsi mendongeng ini adalah untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Misalkan nih, anak kita mau tidur, kita kasih tahu, nak, enggak, ada loh cerita tentang seru yang ada di buku ini. Mau dengar sekarang atau mau dengar waktu kita sambil rebahan di tempat tidur. Nah, jadi pertanyaannya, mau dengar sekarang atau enggak? Jawabannya bisa enggak. Tapi kalau mau dengar sekarang dalam kondisi di ruang tamu atau mau dengar kita sambil rebahan di tiduran. Wah, aku mau dengar sambil tiduran ya. Boleh, ayo. Kayaknya kita ke tempat tidur nih. Dia sambil rebahan, posisinya udah bagus, berdoa dulu sebelum tidur. Dia berdoa dulu nih. Dari sini saja manfaatnya mendongeng itu sudah apa? Mengingatkan dia untuk doa sebelum tidur. Dia ada doa, udah berselimut, dengarkan baik-baik. Dimulailah lembaran pertama. Pada waktu itu saya ada loh cerita tentang seekor burung, misalkan dongeng tanah fabel, atau mungkin kisah-kisah tentang para nabi, atau kisah-kisah orang inspiratif membuat brand-brand terkenal. Oh, ternyata pembuat komputer atau Microsoft itu hanya dimulai dari garasi loh. Bahkan Steve Jobs ini ceritanya gimana ya? Oke, kita lembar kedua dibuka. Nah, ketika menceritakan itu ditunjukkan, oh ini teksnya begini. Walaupun anak kita belum bisa baca, kita tunjukkan teksnya. Oh ini dalam buku ini yang ditulis ini ceritanya begini. Dia kan penasaran. Ternyata buku itu bisa dibaca ya. Kenapa? Karena anak-anak ketika disuguhin buku, taunya anak-anak semua yang ada di kertas tersebut namanya gambar. Ya, ketika ada gambar yang bentuknya rapi, ya, yang kalau menurut orang tua itu namanya tulisan, menurut anak-anak itulah gambar paling membosankan. Makanya anak-anak lebih suka gambar kartun, gambar yang atraktif berwarna-warni daripada tulisan. Nah, tugas kita adalah membacakan dongeng tersebut untuk agar anak-anak semakin menjadi membaca. Dan ketika membaca jangan sampai selesai, sampai separuh. Oh, kalau udah tidur berarti kita tutup. Kalau belum tidur, penasaran nggak selanjutnya? Setelah dia berjuang seperti ini gimana? Penasarannya? Kita lanjut besok ya. Kita sekarang tidur dulu, sudah malam nih. Kita peluk dia, kita cium dia. Di situ selain kita mempraktekkan dongeng itu bagus untuk membaca, untuk meningkatkan minat baca anak-anak, kita juga meningkatkan kapasitas parenting kita sebagai orang tua. Nanti kita bisa loh menyayangi anak kita melalui media dongeng. Untuk Anda
Anda penikmat pastry klasik khas Prancis, tempat ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Anda yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga atau orang terdekat. Terinspirasi dari sebuah film tahun 1966 karya Jean-Luc Godard, Kevin dan owner pun mengalami kedainya dengan maskulin feminim. Berlokasi di Jalan Buring, pastry ini dibuat langsung oleh sang owner dengan menggunakan bahan berkualitas premium. Jadi ini pastry shop yang klasik French itu. Dan ini awalnya itu berangkat dari pandemik kali. Jadi soalnya kan awalnya kami online. Terus saya mikir usaha apa yang bisa dikerjain saat pandemik. Akhirnya ada garasi di rumah nganggur. Terus akhirnya saya renov jadi kitchen sambil produksi terus jual. Terus setahun kemudian saya lihat kayak tempat ini berpotensi jadi sesuatu gitu. Akhirnya saya cari tempat dan buka tokonya, offline store kayak gitu. Jadi kan saya kan kuliah film sebenarnya, jadi saya anak film. Nah, jadi tahun 66 tuh ada sutradara namanya Godard, judul filmnya Maskulin Feminin. Dan saya ngerasa kayak maskulin feminin tuh di bahasa Perancis tuh penting gitu kan. Dan makanan yang saya jual tuh essential Parisian food gitu kan, kayak breakfast mereka makan ini gitu. Jadi kayak menurut saya nyambung aja gitu. Pandemi tahun 2021 menjadi alasan Kevin mencoba peruntungan di dunia pastry. Bermula dari belajar secara otodidak, Kevin menyulap gudangnya menjadi dapur untuk membuat pastry dan berjualan secara online. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, Kevin memberanikan diri untuk membuka toko. Jadi saya mulai renov dapur itu tahun 2020, jadi awal-awal COVID. Sambil belajar-belajar, kira-kira setahun lah saya perfecting kayak cari resep. Dan akhirnya 2021 saya buka, dan 2022 kemarin mulai awal tahun tuh saya buka store beneran. Nah, saya tuh suka ngerjain sesuatu yang kayak pakai tangan gitu, kayak harus megang gitu kan, terus technical gitu. Dan menurut saya kayak French pastry itu technical sekali, dan saya merasa cocok gitu. Classic butter menjadi menu andalan di Masculine Feminine. Sang owner tidak bosan-bosannya memberikan kejutan untuk memanjakan lidah pelanggan. Menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas, Kevin membuat pastry yang berbeda sesuai dengan musim yang ada. Menurutnya, ketika ia bosan dengan menu yang biasa dia buat, maka akan ada menu baru yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Tidak hanya itu, Kevin juga menyajikan menu croissant latte yang merupakan kombinasi kopi dipadukan dengan croissant mini dan madu. Jadi kalau menu kami di sini sering ganti. Jadi mungkin sekitar kadang bisa 2 hari sekali, seminggu sekali kami ganti menu tergantung season. Misal di pasar ada buah apa, lagi season apa, jadi kami pakai rasa itu gitu. Kalau yang klasik sih selalu ada kayak butter kosong, kayak pango chocolat gitu selalu ada kayak gitu. Dan kayak pango chocolat kami pakai coklatnya juga lokal. Jadi semuanya sebisa mungkin lokal gitu, kayak vanilla bean semua. Kalau bisa dapatnya dari Indonesia deket gitu. Kayak gitu. Kami di sini ada coffee, dan yang unik kami ada kombinasikan kopi sama pastry. Jadi kami punya croissant latte. Jadi ada cafe latte, terus atasnya ada croissant mini sama dikasih honey gitu. Jadi saya kayak bikin menu yang memang kayak kombinasinya gitu antara kopi sama pastry-nya. Jadi dimakan kayak sereal tapi kopi gitu. Jadi komplit gitu. Kevin yakin saat menyajikan pastry dengan kualitas premium, maka pelanggan tidak akan berpikir 2 kali untuk mencoba menikmati pastry buatannya. Meski usaha di bidang makanan merupakan pengalaman barunya, namun ia yakin jika ketekunan dan kegigihannya akan memberikan hasil yang maksimal. Kini pelanggan yang datang tidak hanya dari Malang, namun juga dari Surabaya. Mungkin yang pertama, waktu dari online tuh cari klien kali ya, cari orang yang regular. Saya senang orang tuh yang makan ke tempat saya tuh regular. Jadi memang cocok terus datang. Mungkin cari yang pelanggan regular, dan yang kalau toko baru sih karena baru ya mungkin kayak ngasih tahu ke orang ini baru dan ini produknya bagus kayak gitu. Untuk konsep tempat, Kevin tidak banyak merubahnya. Konsep rumah jengki atau gaya arsitektur modernis pasca perang tetap ia pertahankan dan hanya merenovasi sedikit untuk memberikan kesan elegan dan nyaman. Ia juga membuat Masculine Feminine menjadi tempat yang intim, cocok untuk bersantai sambil menikmati pastry dan kopi. Nah, jadi awalnya ini tuh rumah lama, bukan rumah kuno ya, rumah lama. Terus tempat ini sendiri itu garasi, dan bangunan awalnya itu jengki. Nah, rumah jengki itu kan lumayan unik kan. Jadi saya kayak ambil beberapa elemen-elemennya yang masih bisa dipertahankan, terus saya kasih
tambahan-tambahan gitu. Jadi kayak jendelanya kan agak mid century kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya stylenya nyambung dengan rumah lamanya. Jadi nggak bener-bener merubah sampai apa kayak berbeda jauh gitu enggak. Cuma memang masih mempertahankan yang memang bisa dipertahankan. Terus sambil ditambahin kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik tempatnya. Kevin selalu menjaga kualitas pastry agar pembeli tidak kecewa. Menggunakan teknik double egg wash, pastry buatannya terlihat lebih gelap. Namun dengan menggunakan teknik ini, maka pastry akan bertahan selama 1 minggu di dalam kulkas dan dapat dipanaskan kembali menggunakan oven. Bu, ini kalau croissant yang jelas tuh nomor 1 beda tuh tekniknya ya. Jadi kayak saya kalau misalnya jual barang yang miring itu saya nggak mungkin jual. Jadi tamu dapat harus 100% ideal paling bagus gimana ya itu. Gitu. Jadi terus kan di sini kalau bisa dilihat pastry saya agak gelap. Itu karena kami di sini tekniknya namanya double egg wash, jadi kayak coatingnya lebih bagus, jadi lebih tahan lama kayak gitu. Karena bikinnya bener juga, kayak raginya bener juga, jadi shelf life-nya lebih tinggi. Jadi misalnya tamu bawa pulang masuk kulkas ditahan bisa semingguan lah gitu. Kalau di oven lagi bisa kayak fresh kayak gitu. Untuk hari biasa, para pengunjung dapat mendatangi tempat ini pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Namun untuk hari Minggu, sang owner buka pukul 9 pagi dengan memberikan menu sarapan yang tentunya hanya dapat ditemukan pada hari Minggu saja dengan harga berkisar 15.000 hingga 45.000. Untuk weekdays kami buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Khusus Minggu kami sediain breakfast, jadi buka jam 9 tutup jam 9. Jadi kalau mau makan pastry yang kayak kualitas baik dan tempatnya nyaman bisa datang ke sini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.